Pertama kalinya bikin bolu pandan santan pakai metode terbaru, nggak nyangka hasilnya itu bakalan setinggi ini. Selain jadi gemoy dan super tinggi, teksturnya itu lembut banget, seratnya halus. Kalau mau dibilang sih ini mirip-mirip dengan chiffon ya. Ditambahin dengan topping coklat dan parutan keju. Wah, ini tuh perpaduan yang mantep banget sih. Bolu pandan santan ini adalah salah satu andalan di jualan aku. Ini sering banget orang-orang pesen. Jadi dalam video kali ini aku pengen share resepnya ke kalian. Jadi, simak baik-baik videonya ya. Pertama, di sini aku melelehkan dulu margarin yang udah aku campurkan dengan minyak goreng. Setelah margarinnya dilelehkan, jangan lupa dibiarkan dulu sampai dingin. Sambil nunggu margarinnya dingin, di sini aku mau pecahkan 6 butir telur. Di sini aku pakai telur ayam ukuran sedang. Kalau teman-teman pakai ukuran kecil, boleh pakai 7 butir atau 8 butir ya. Tambahkan gula pasir, kemudian ini di mixer menggunakan kecepatan paling tinggi sampai gulanya ini benar-benar larut. Seperti yang aku bilang di awal tadi, di sini aku bikin bolunya pakai metode terbaru. Karena biasanya aku selalu setia dengan metode all-in-one karena aku rasa lebih simple dan gampang. Tinggal diaduk-aduk aja, ditunggu mengembang, kemudian langsung dipanggang. Tapi aku kemarin scrolling video, kemudian nemu satu bakers yang menggunakan metode seperti ini. Setelah aku cek di kolom komentar, ternyata udah banyak banget orang yang mempraktekkan dan hasilnya itu benar-benar sesuai harapan. Karena aku penasaran, akhirnya aku coba bikin juga. Kebetulan di rumah bahan-bahannya lengkap. Dan ini gula dan telurnya udah selesai dikocok, lanjut masukkan bahan-bahan kering. Di sini ada tepung terigu dan juga susu bubuk. Untuk telur dan gulanya tadi aku kocok kurang lebih 4 menit. Patokannya pokoknya sampai gulanya larut dan telurnya ini sedikit mengembang. Setelah bahan-bahan keringnya masuk, lanjut dikocok lagi menggunakan kecepatan paling tinggi selama kurang lebih 1 menit sampai semuanya ini tercampur rata. Selanjutnya di sini aku mau tambahkan emulsifier. Untuk emulsifiernya pakai SP aja. Untuk takarannya ini setengah sendok teh aja udah cukup. Karena bahan-bahan keringnya tadi udah masuk, jadi proses pengadukannya ini bakalan lebih berat. Supaya mixernya nggak cepat rusak, naikkan speednya itu secara berkala. Untuk adonannya ini dikocok selama kurang lebih 3 sampai dengan 4 menit sampai adonan menjadi kental putih berjejak. Setelah itu, tambahkan pasta pandan secukupnya. Kalau teman-teman suka yang warnanya lebih gonjreng, boleh ditambahkan dengan pewarna hijau. Atau pasta pandannya boleh diberikan dalam jumlah yang lebih banyak. Nah, saat pengadukan pasta ini menggunakan speed yang paling rendah aja ya. Sambil dibantu sisir-sisir pinggirannya menggunakan spatula supaya tidak ada bagian yang belum terkena pasta pandan. Setelah selesai di sini aku lanjut mau siapkan untuk lemaknya. Di sini ada minyak goreng dan juga margarin yang sudah dicairkan tadi aku campurkan dengan 1 sachet santan instan. Setelah itu campurkan dengan 2 sendok adonan. Jadi ini tuh namanya dipancing, fungsinya supaya ketika dituang balik ke dalam adonan, dia bakalan lebih mudah tercampur dan tidak akan mengendap di dasar loyang. Setelah bahan lemaknya tercampur rata, ini sudah siap untuk dituang balik ke dalam adonan yang sudah kita buat tadi. Tuang balik bahan lemak ke dalam adonan kue bolu yang sudah kita buat tadi. Yang salfok sama margarin yang masih belum tercampur itu karena tadi aku pakai wadahnya terlalu kecil ya guys. Jadi nanti buat teman-teman yang mau ngaduk bahan lemak ini sebaiknya menggunakan wadah yang lebih besar supaya lebih leluasa saat mengaduknya. Nah, kalau bahan lemaknya udah masuk ke dalam adonan, ini tinggal diaduk balik aja. Jangan lupa pakai teknik folding dan ini jangan terlalu lama. Karena kalau ngaduknya terlalu lama, nanti adonannya bakalan cair malah bikin bantat. Sebelum dituangkan ke atas loyang, di sini loyangnya aku mau olesi dulu menggunakan Carlo Homemade. Untuk resep dan cara bikinnya udah pernah aku share, aku upload di short video. Teman-teman boleh lihat di sana ya. Tapi kalau teman-teman malas scrolling, boleh banget di sini nanti aku bakalan tulis di deskripsi aja, jadi teman-teman tinggal screenshot. Setelah itu tuangkan adonan ke atas loyang yang sudah diolesi dengan Carlo Homemade tadi. Di sini aku pakai loyang diameter 22 cm ya. Bagian atasnya sengaja aku bikin polos aja, nggak aku pakaikan corak apapun karena nanti setelah keluar dari oven mau aku kasih topping. Jangan lupa sebelum di oven ini dihentak-hentakan dulu untuk mengeluarkan sisa udara yang terperangkap di dalam adonan. Karena kalau tidak dihentak-hentakan seperti itu, hasil cake-nya bakalan berongga besar. Sebelum dimasukkan ke dalam oven, jangan lupa panaskan ovennya dulu selama kurang lebih 10 menit. Di sini aku oven menggunakan suhu 170 derajat selama kurang lebih 60 menit. Untuk suhu dan lamanya memanggang boleh disesuaikan dengan oven masing-masing ya, karena karakter setiap oven itu berbeda-beda. Setelah 60 menit dipanggang, ini kuenya udah benar-benar matang, jadi aku mau keluarkan dari loyangnya. Ini masih dalam keadaan panas, aku mau keluarkan aja.
Karena tadi aku pakai Carlo Homemade, jadi untuk melepaskan dari loyangnya ini nggak butuh terlalu banyak effort, dan ini bagian pinggirannya itu tidak berkulit ya teman-teman. Beda kalau misalnya kita olesi loyangnya itu menggunakan margarin, kemudian ditaburi dengan tepung terigu yang kering. Jadi hasilnya itu dia bakalan berkulit, sedangkan kalau kita pakai Carlo Homemade, dia bakalan menyatu dengan adonan bolunya. Sebelum disajikan, di sini aku mau olesi bagian atasnya dengan selai coklat, kemudian aku mau taburi dengan keju parut. Ini opsional ya, boleh pakai, boleh juga tidak. Karena akhir-akhir ini aku lagi suka banget makan coklat, tapi aku juga lagi BM banget pengen makan bolu pandan, jadinya ya aku iseng-iseng aja kombinasikan keduanya. Setelah selai coklatnya rata, ini tinggal diberikan parutan keju aja. Untuk parutan kejunya aku parut yang agak-agak panjang kayak gitu. Karena ini untuk dimakan sendiri, jadi aku pakai selai coklat. Karena biasanya kalau untuk jual, aku selalu olesi dengan buttercream, kemudian diberikan topping keju atau dengan meses juga enak banget. Dan ini udah selesai, tinggal aku mau potong aja supaya teman-teman bisa lihat di bagian dalamnya. Tadi aku sempat ngukur untuk tinggi cake-nya itu sekitar 8 cm, aku ukur dari bawah. Untuk sekelas bolu itu termasuk tinggi, hampir sama dengan tingginya chiffon cake. Untuk teksturnya juga hampir mirip dengan chiffon cake, hanya saja ini agak lebih berat daripada chiffon. Untuk rasanya mirip-mirip juga sih ya, nanti kalian bisa compare sendirilah. Dan ini bolu pandan santannya udah jadi, siap dinikmati dengan secangkir teh atau kopi hangat. Nah, gimana gampang kan bikinnya? Jangan lupa recook ya. Happy cooking!